Halo sahabat Sapa Inklusi, selamat datang kembali di podcast Unit Layanan Disabilitas Disdikpora Kabupaten Badung dalam program Sapa Bincang. Sapa Inklusi. Senang sekali kita bertemu kembali bersama saya Imade Indra Wijaya, guru pendamping khusus di Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Nah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat hangat, yang menarik di lingkungan sekolah, di masyarakat, yaitu masalah perkembangan anak yang dikenal dengan ADHD. Nah, hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh psikolog Dinas Pendidikan Kabupaten Badung. Nah, saya bersama kakak yang sangat cantik. Nah, mungkin nanti akan memperkenalkan diri, Kak Arika. Hai, perkenalkan, saya Niputu Arika Mulia Santi Pande, saya biasa dipanggil Arika. Saya saat ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung selaku tenaga ahli psikolog di Kabupaten Badung sendiri. Tapi saya di sini baru 1 tahun sebagai psikolog di Kabupaten Badung. Hanya saja untuk berkecimpung di dunia pendidikan, saya sudah dari tahun 2009. Oke, baik. Perkenalnya sudah sangat jelas ya. Oke teman-teman, nanti kakak Arika akan membantu kita memahami lebih jauh nih tentang bagaimana mengenali bagaimana anak ADHD tersebut, apa saja tanda-tanda anak ADHD, dan penanganannya bagaimana. Mungkin nanti biar orang tua atau guru di sekolah bisa tahu nih gini pemahaman tentang menangani anak ADHD. Nah, kalau gitu saya akan bertanya nih sama kakak. Yang pertama itu Kak, apakah benar ini Kak, anak ADHD itu hanya tentang anak hyperaktif, atau saya pernah nih pas di sekolah di SMP, saya melihat anak saat sedang belajar, anak ini awalnya fokus Kak. Nah, fokus belajar, tapi karena mungkin dia jenuh, dia mengganggu temannya. Habis mengganggu dia lagi ke sini, kemari, ke sana. Nah, apakah itu anak ADHD atau bagaimana? Mungkin Kakak bisa paparkan sedikit tentang anak ADHD tersebut. Oke, terima kasih Indra. Iya. Jadi mungkin teman-teman biasa di sini itu mengenal dengan ADHD adalah hiperaktif kan, seperti itu ya. Tapi yang harus kita pahami, ADHD itu ada banyak hal yang harus kita garis bawahi. Nah, seperti tadi contoh yang sudah Indra paparkan, ada anak SMP yang setelah selesai melakukan aktivitas dia seperti menulis dan lain sebagainya, terus dia malah mengganggu temannya. Nah, itu kita bisa lihat lagi kondisi dia sebelum kita pada akhirnya mengatakan bahwa anak ini memang ada kecenderungan mengarah ke ADHD. Seperti itu ya. Tapi saya mau menjelaskan sedikit di dalamnya adanya inattention pada anak ADHD. Artinya adanya ketidakfokusan. Tapi sebelum itu ADHD sudah tahu belum kepanjangannya? Mungkin kakak bisa jelaskan ADHD itu apa? Oke, ADHD itu kepanjangannya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi adanya kekurang fokusan pada anak dan juga aktif dalam kalau kita bilang dalam perilakunya seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa karakter, ada inattention, ada juga hyperactivity impulsif dan lain sebagainya. Nah, dalam inattention itu harus ada gejala paling tidak lebih dari 6 bulan dan minimal 6 gejala yang termasuk ke dalam, kalau bahasa kami di psikolog itu adalah DSM-5.
gitu ya. Di antaranya sering gagal memberikan perhatian, sering ketinggalan barang. Pernah lihat nggak anak yang seperti itu? Jadi biasanya ini sering sekali kelihatan itu di anak usia dini. Jadi mereka pulang tanpa mereka sadari bahwa sepatunya ketinggalan. Atau kotak bekalnya yang ketinggalan. Jadi sering sekali itu terjadi. Selain itu juga mudah teralihkan ketika ada rangsangan dari luar. Contohnya ketika ada anak yang sedang sibuk mengerjakan sesuatu, tiba-tiba dari luar ada teriakan, lalu dia seperti kepo ya kita bilang ya. Kepo. Nah, dan akhirnya dia mengikuti itu. Nah, seperti itu. Lalu juga sering kesulitan untuk mengatur aktivitas dia. Jadi dia tidak bisa fokus terhadap satu hal secara lama. Misalnya habis main puzzle, tiba-tiba pindah langsung main ke meronce dan lain sebagainya. Dan pekerjaan mereka tidak diselesaikan dengan baik. Jadi mereka baru setengah pekerjaan, hilang lagi konsentrasi di sana, pindah lagi yang lain sebagainya. Berarti gampang bosan ya Kak ya? Ya, gampang bosan. Anak-anak dengan ADHD. Tapi selain itu ada gejala-gejala lain yang kita bisa lihat seperti hiperaktivitinya adalah gelisah. Kalau pada orang dewasa itu biasanya mudah gelisah. Jadi mereka aktivitasnya itu seperti dari kontrol misalnya. Kepada saat mereka lagi bekerja yang membutuhkan waktu lama untuk fokus, duduk tenang, tapi dia pergi keluar ke toilet, duduk lagi. Pergi lagi keluar ke toilet, tangannya banyak digerakkan. Terus kalau megang pulpennya sering diketok gitu. Berarti dari tangan, dari rasa gelisah juga ada ciri-cirinya ya Kak ya. Kalau misalnya kayak saya hanya gelisah aja, apakah disebut ADHD? Misalnya saya gelisah nih karena memikirkan sesuatu gitu. Apakah itu gejala awal ADHD? Belum juga. Kan kita harus melihat ada lebih dari 6 gejala. Gitu kan? Kalau hanya gelisah saja tidak ya, tapi kamu masih bisa fokus dalam melakukan aktivitas. Gitu ya. Nah, terus juga kamu juga bukan tipe orang yang secara terorganisir, aku nggak bagus juga nih kalau untuk gini dokumen misalnya gitu. Ya belum tentu kamu bisa dikatakan ADHD karena memang ada beberapa orang yang sulit untuk dengan baik dalam mengumpulkan berkas-berkas seperti orang-orang yang sangat detail gitu, belum tentu gitu ya. Nah, kalau untuk ADHD sendiri pada anak yang kita lihat itu banyak aktivitas seperti berlari. Jadi kalau misalnya di PAUD sendiri ada anak-anak sedang duduk tenang, bernyanyi dan lain sebagainya, anak ADHD ini banyak aktivitasnya dia. Bisa tiba-tiba merangkak kemana, terus berjalan memutar, tiba-tiba dia mengganggu temannya, itu bisa jadi. Nah, itu yang kita kategorikan hiperaktifnya dia. Gitu. Nah, terus juga ada impulsif. Jadi kalau pada anak PAUD itu kan sering setiap pagi ada yang namanya cerita di awal. Itu untuk pembentukan literasi yang baik gitu ya. Nah, pada saat bercerita, guru tiba-tiba anak ini angkat tangan, Bu Guru. Nah, Bu Guru lagi bercerita, anak ayam, Bu Guru, di rumahku ada ayam loh, ayamnya begini. Nah, jadi dia sering memotong pembicaraan. Berarti menyela gurunya ya. Iya, betul. Nah, lalu juga sulit menunggu giliran. Kan tidak sabar. Betul, anak TK itu kan harus sudah dilatih mampu menunggu antrian gitu ya, cuci tangan, terus juga bermain prosotan dan lain sebagainya. Tapi pada anak ADHD kalau sudah menunggu giliran dia nggak bisa. Pada saat main prosotan dia udah langsung aja pada summer, semua didorong biar dia bisa lebih dulu. Jadi seperti itu. Itu baru kita bisa katakan anak ini memang ada kecenderungan ADHD. Bukan berarti baru aktif ada hipernya tiba-tiba langsung kita kategorikan dia ADHD. Nah, yang kedua nih Kak, saya mau bertanya tentang mungkin faktornya. Faktor apa saja penyebab anak itu bisa dikatakan anak ADHD. Nah, mungkin kan banyak penyebabnya nanti. Karena kan kita sebagai masyarakat atau guru yang memang
tugasnya mengajar atau mengasuh anak, mungkin gejala awal tidak tahu. Nah, mungkin penyebabnya juga belum memahami itu. Mungkin Kak Arika bisa berikan pemaparan sedikit tentang penyebab anak ADHD tersebut. Oke, kalau untuk faktor penyebab ini Ya. Indra, kita nggak bisa memungkiri bahwa memang adanya masalah genetik. Jadi apabila orang tua atau kakeknya atau siapapun yang kita kategorikan orang dewasa yang ada di lingkungan dia yang masih satu genetik dengan Ya. si anak, memang ada kecenderungan mengarah ke hiperaktif, maka anak tersebut bisa jadi mengalami hiperaktif juga atau bahkan bisa lebih berat. Tapi tidak hanya itu saja. Nah, ada banyak hal lain juga yang bisa kita lihat seperti lahir prematur ataupun pada saat masa kehamilan. Makanya ketika kita hamil, kita tidak boleh yang namanya mengkonsumsi minuman keras ataupun merokok dan lain sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu kapan pembentukan janin itu yang akan mempengaruhi zat-zat yang kurang baik masuk ke dalam tubuh kita yang akan mempengaruhi janin sendiri gitu. Nah, jadi kita tidak bisa bilang faktornya tunggal hanya karena keturunan, tidak, tapi juga bisa jadi karena faktor-faktor lain. Makanya kalau ke psikolog biasanya kita pasti ditanya pada saat kehamilan, pada saat lahir dan juga setelah kelahiran. Itu yang harus kita tanya untuk kita bisa melihat apakah ADHD ini karena adanya atau penyebabnya karena apa, seperti itu. Berarti kesimpulan dari penyebab itu yang pertama berarti gen juga ada ya Kak ya. Yang kedua proses pas kehamilan mungkin kurang sehat di dalam janinnya. Nah, yang selanjutnya mungkin faktor lingkungan juga ya Kak ya. Mungkin itu yang menyebabkan anak tersebut mengalami ADHD. Sudah banyak juga itu dipaparkan penyebabnya. Yang selanjutnya saya akan menelusuri tentang bagaimana nih Kak. Saya kan di sekolah nih banyak menemukan anak yang memang tergolong hyperaktif tapi belum mengarah ke ADHD. Nah, tapi saya sekarang mau bertanya tentang bagaimana penanganan anak ADHD yang memang sudah dilabeli atau dikategorikan anak ADHD tersebut. Mungkin Kakak bisa paparkan bagaimana kita caranya menangani anak ADHD tersebut. Oke, silahkan Kak. Oke, baik. Sebelumnya saya mau ngejelasin sedikit ya Indra tadi biar nggak nanti kelupaan. Karena banyak sekali yang bertanya nih, ini anak saya kok nggak mau fokus ya Bu? Kok anak saya belajarnya nggak mau fokus dan lain sebagainya. Itu bisa juga karena adanya paparan gadget yang cukup tinggi. Tapi kita tidak bisa kategorikan anak tersebut adalah ADHD. Ya, nah itu nanti juga akan kita sebagai catatan penting juga pada saat dilakukan assessment, wawancara dengan orang tua gitu ya. Makanya jadi orang tua kita nggak boleh berbohong. Jadi ketika psikolog bertanya, Ibu, bagaimana paparan gadgetnya? Terus orang tuanya bilang, oh nggak ada. Atau mungkin, oh sedikit aja. Padahal pada saat kita bertanya dengan anak, ternyata banyak gitu ya. Nah itu juga nggak bisa kita pungkiri bahwa hal tersebut juga bisa membuat anak yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi bisa jadi dia mengalami kehilangan fokus. Tapi tidak bisa kita kategorikan itu ADHD, gitu ya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan ketika memang ada seorang anak yang sudah mengarah ke indikasi ADHD, apalagi sudah terdiagnosa oleh psikolog bahwa anak ini ADHD, kan seperti itu. Oke. Nah, yang harus kita pahami bahwa ada beberapa hal yang bisa diterima dulu di sekolah reguler atau sekolah inklusi terkait anak dengan kondisi ADHD. Kita harus lihat ADHD-nya ringan atau berat. Kalau dia berat, memang kita tidak bisa murni
mendidik anak dengan ADHD di sekolah reguler, karena pasti akan menjadi bumerang buat gurunya sendiri. Karena dalam satu kelas guru hanya satu, sedangkan anak ADHD dia harus membutuhkan bimbingan itu yang lebih intensif gitu ya. Nah, terus hal tersebut bisa kita arahkan ke sekolah yang tepat, misalnya sekolah inklusi terdekat ataukah kemanapun ya, biar tidak yang yang kita bilang pendidikan itu kita harus menerima semua anak dengan kondisi apapun, biar tidak seperti itu. Maksudnya adalah menerima tapi dengan syarat harus paling tidak mereka sudah terdiagnosa, apakah diagnosa tersebut ringan atau berat atau sedang, sehingga nanti guru sudah siap membimbing anak. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Terus yang kedua, apa yang seharusnya guru lakukan ketika di sekolah tersebut ada anak ADHD-nya dalam kategori ringan. Gitu ya. Oke. Pertama, letakkan anak tersebut atau dudukan anak tersebut di kursi yang paling dekat dengan guru. Sehingga guru masih bisa jaga gitu. Di depan ya berarti. Boleh di depan. Kalau ditaruh di belakang, udah dia nggak fokus, malah nanti dia mengganggu, kan gitu ya. Tugas yang akan diberikan nanti malah nggak selesai, gitu. Jadi dia harus ditaruh di depan, lalu kita jaga. Nah, memang mereka itu ketika mendengar kebisingan di luar dia akan cepat terdistract, matanya ke sana ke sini. Itu apa Bu Guru? Itu apa Bu Guru? Tapi kita ketika dia sudah ada di depan mata kita, paling tidak kita masih bisa megang dia. Kita bilang sama dia, selesaikan tugasmu. Karena anak ADHD harus bisa menyelesaikan tugasnya dengan sampai selesai, walaupun hasilnya belum tentu baik. Yang penting dia harus bisa menyelesaikan. Karena salah satu terapi juga anak ADHD harus menyelesaikan tugas yang sudah dia lakukan. Tidak boleh dia habis tugas A pindah ke tugas B, ke tugas C tanpa dia menyelesaikan. Itu malah menjadi anak tersebut terbiasa dengan kondisi dia yang tidak mau menyelesaikan apa yang sudah dia lakukan dari awal. Nah, hal yang paling penting bagaimana penanganannya juga di sekolah itu memang harusnya ada shadow teacher. Kalaupun misalnya tidak ada shadow teacher, nah untungnya di Kabupaten Badung itu kita sudah difasilitasi nih yang luar biasa ya, dengan adanya GPK kayak Arya, Indra dan lain sebagainya, ada Esa, semuanya gitu ya. Ada 18 GPK yang nantinya akan ditaruh di setiap sekolah yang sudah kami assessment. Setelah kami assessment dan kita bisa katakan bahwa anak ini memang harus mendapatkan bimbingan yang lebih khusus, maka GPK tersebut bisa diturunkan ke sana gitu. Selain itu juga orang tua punya PR juga, Indra. Dia harus melaksanakan terapi. Tidak boleh tidak. Jadi tidak ada yang namanya orang tua tuh ngeyel. Kalau kita menemukan orang tua yang belum bisa menerima dengan kondisi anak, itu sudah biasa ya. Kelas 1, guru sudah merasa, ih anak ini kenapa sih? Tapi orang tua bilang, oh enggak kenapa-napa. Nah itu biasanya psikolog pasti akan melakukan konseling ke orang tua untuk menjelaskan lebih detail lagi agar anak ini tidak berlarut-larut sampai dia dewasa gitu. Ya, jadi memang harus ada terapi tuh Indra, nggak bisa yang namanya kita kerja tunggal. Sekolah bekerja keras, GPK bekerja keras, psikolog Kabupaten Badung bekerja keras, tapi tidak ada dukungan dari orang tua, itu nggak bisa. Ya, karena apapun yang terbaik memang harus adanya andil dari orang tua, 99,999%. Berarti peran orang tua sangat penting nih Kak ya. Oke, nah penanganannya berarti dari di guru di sekolah, berarti mungkin kalau ADHD-nya tergolong ringan, mungkin kita bisa lebih fokus, kita taruh di depan anaknya mungkin ya, nanti biar kita lebih cepat untuk memberikan pemahaman terhadap siswa ya Kak. Nah mungkin dari peran orang tua, mungkin kalau memang anaknya mengalami gejala anak ADHD, mungkin bisa mungkin kalau di Kabupaten Badung kita bisa konsultasi dengan psikolognya ya Kak ya, biar nanti cepat dapat asesmen dari psikolognya
Oke, itu penanganan awal anak ADHD. Mungkin saya akan bertanya lagi, mungkin Kak ya, mungkin bisa? Bisa, silakan. Oke, yang selanjutnya di masyarakat nih Kak, sering banyak orang salah paham nih tentang anak ADHD. Nah, contohnya nih, kalau anak yang tidak bisa diam, misal di kelas atau di masyarakat, nah pas belajar mengganggu temannya, sering mondar-mandir saat ada acara keluarga, mungkin anaknya disuruh diam, atau saat keluarga ngobrol, atau saat di masyarakat tuh dikategorikan oleh orang sekitar, wah anak ini nakal, anak ini tidak bisa diam, mungkin tidak diajarin tata krama sama orang tuanya. Mungkin karena hyperaktifnya ya Kak ya. Nah itu apakah tentang anak ADHD ini mungkin dicap itu mungkin sudah jelek anak ADHD ini di masyarakat? Apakah anak ADHD ini dikategorikan, oh ini loh anak ADHD ini sudah bisa bersosial di masyarakat atau di sekolah? Mungkin Kakak bisa jelaskan sedikit bagaimana pandangan Kakak tentang anak ADHD di masyarakat atau di sekolah? Oke, Indra, memang sebenarnya itu di masyarakat amat sangat belum aware sama anak ADHD. Jadi ketika di masyarakat bertemu dengan anak ADHD, mereka langsung judgement yang sangat parah bahkan. Makanya banyak orang tua yang pada akhirnya denial terhadap apa yang terjadi pada anak karena ketakutan mereka untuk mendengar kata ADHD sendiri. Padahal antara anak nakal dengan anak ADHD itu berbeda, Indra. Jadi anak nakal itu ya kemungkinannya terjadi karena adanya kesalahan pola asuh. Kalau anak nakal, gitu ya. Tapi kan sekarang kita tidak boleh mengatakan anak nakal karena itu sudah judgement yang negatif. Kalau kita bilang, anak kamu nakal, nanti dia akan merasa aku nakal ya. Akhirnya apa yang dilakukan dia adalah hal yang betul-betul yang seperti apa dikatakan orang lain. Makanya ketika kita menjadi pendidik ataupun orang tua, itu kita tidak boleh melabeling anak dengan kata nakal. Nakal itu nggak boleh, itu label negatif, ya. Kalau kita bicara tentang nakal, tadi yang seperti saya sebutkan, memang ada masalah karena kurangnya pola asuh yang baik dari orang tua. Orang tua itu bukan hanya ibu bapak aja ya, bisa kakek, nenek, siapapun orang yang dianggap tua di dalam keluarganya. Gitu. Nah lalu untuk anak ADHD sendiri itu memang adanya masalah pada sistem saraf yang ada di otak, yang kita bisa kategorikan neurodevelopmental gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa bilang bahwa anak ADHD ini anak yang sebenarnya bisa disiplin tapi dianya aja yang nggak mau, bukan seperti itu. Karena memang secara mereka berperilaku itu mereka tidak bisa kontrol dirinya. Gitu. Bukan berarti mereka tidak mau diam, tapi memang dia tidak bisa diam. Karena ada masalah yang terjadi pada otak, saraf otak, gitu ya. Jadi beda antara nakal dan ADHD, gitu. Tapi tetap saja di lingkungan masyarakat itu tidak boleh yang namanya judgement. Anak ini agak begini, anak ini agak begitu. Apalagi sampai kita tidak memperbolehkan anak kita bermain dengan dia. Oke, memang kita memang harus jaga karena kadang-kadang anak ADHD itu tiba-tiba memukul, tiba-tiba melempar barang. Karena ada beberapa kali kasus itu murid di salah satu sekolah itu benjol karena dilempar balok oleh anak yang yang sudah diagnosa ADHD gitu ya. Jadi di situ perannya siapa? Guru yang memang harus menjaga. Tapi bukan berarti kita langsung memisahkan anak ADHD ini dengan anak-anak reguler. Bahkan anak ADHD memang harus bisa bersosialisasi dengan anak reguler, gitu, Indra. Jadi di masyarakat memang sangat awam hal itu, tapi mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini, jadi
siapapun yang ada di luar sana dan yang mendengarkan Sapa Inklusi ini mudah-mudahan lebih terbuka biar tidak ada judgement yang liar di luaran, karena kita juga tidak mau sebenarnya ada yang anak mengalami ADHD, hanya saja memang dengan kondisi dia paling tidak kita harusnya itu lebih berempati lah, seperti itu. Oke, baik. Berarti dengan pemaparan Kak Rika, mungkin kita di masyarakat atau di sekolah sebagai guru, sebagai orang sekitar, mungkin jangan dulu menjudge anak yang nakal atau hiperaktif, bahwa anak ini tidak mau mentaati peraturan atau tidak tahu tata krama. Mungkin anak ini seperti dibilang Kak Rika, anak tersebut mengalami gejala anak ADHD, gitu Kak ya. Oke. Dan lingkungan sekolah nih Kak. Nah, lingkungan sekolah, karena kan apalagi di Indonesia, khususnya juga di Bandung sekarang, apalagi sudah ada GPK, bagaimana nih lingkungan sekolah yang ramah bagi anak ADHD? Mungkin saya selaku GPK mungkin nanti bisa menerapkan, dan guru dan teman-teman di sosial media yang menonton mungkin nanti mungkin gini loh kalau di sekolah, gini cara penanganannya, lingkungannya, biar anak tersebut tidak merasa dikucilkan atau tidak ada teman. Mungkin boleh Kakak kasih tipsnya, mungkin lingkungan yang bagaimana yang ramah bagi anak tersebut. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ini saya tarik ke belakang ya Indra. Sebelum K13, mohon maaf, sebelum kurikulum Merdeka itu kan kita melewati K13. Nah, pada saat kita berubah menjadi kurikulum Merdeka, di sana kita bisa melihat bahwa memang anak-anak dengan kondisi khusus di sekolah reguler itu sangat terfasilitasi. Dan bahkan semua sekolah harus ramah anak. Ramah anak itu seperti apa? Contoh, misalnya lingkungan aman. Ada yang namanya pintu gerbang. Terus tidak ada benda yang berbahaya di lingkungan sekitar. Lalu anak-anak yang di dalamnya itu berempati terhadap anak-anak yang dalam kategori memiliki kebutuhan khusus. Selain anak-anaknya, orang tuanya juga akan disosialisasikan. Sehingga orang tua juga tidak akhirnya ada judgement khusus terhadap anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana nih sekolah yang paling tidak bisa aware sama anak, yang aman bagi anak, saya yakin semua sekolah sekarang sudah labelnya itu adalah ramah anak. Ya, bahkan kalau di PAUD sendiri, PAUD HI kita bilang, jadi menyeluruh kita, tidak bisa tunggal, ya, nggak bisa hanya belajar saja, tapi menyeluruh. Nah, di balik itu, kalau misalnya kita bicara bagaimana nih sekolah biar enak anak-anak dengan kondisi khusus gitu ya, guru itu pada saat mereka peralihan dari K13 ke kurikulum Merdeka, mereka juga belajar membuat RPP diferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi bukan seperti dulu. Dulu RPP dibuat memang pakemnya seperti itu, kan? Kalau sekarang karena kurikulum Merdeka, mereka harus asesmen awal dulu anak-anak, observasi dulu. Oh ternyata ada anak yang kinestetik, oh ada anak yang visual, ada anak yang auditori dan lain sebagainya. Di sanalah mereka membuat kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, jika di dalam kelas tersebut ada anak yang dalam kategori ADHD dan lain sebagainya, mereka juga harus membuat kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan anak tersebut. Seperti itu. Jadi dengan adanya hal tersebut, guru sudah bisa dikategorikan berempati. Kenapa? Karena membuat dokumen saja kadang-kadang guru sudah pusing gitu ya. Dengan guru akhirnya mau aware. Oh ternyata anak saya butuhnya apa, dituliskan ke dalam dokumen tertulis seperti RPP. Nah itu yang bisa membuat
anak-anak akhirnya terfasilitasi segalanya. Ya, itu guru yang luar biasa sekali sih Indra. Kalau Oke. misalnya sampai itu terjadi seperti itu. Tapi Oke. saya yakin kalau di Badung semua Ya. sudah, karena sudah rata sih. Ya, berarti sudah cukup jelas ya lingkungan yang ramah bagi anak adik-adik, karena apalagi sudah ada GPK di Kabupaten Badung. Mungkin nanti teman-teman juga sudah bisa memberikan pemahaman tentang anak tersebut. Nah, terakhir nih Kak, mungkin biar tidak lama juga kita berbincang-bincang karena waktunya juga terbatas. Nah, apakah ADHD itu bisa sembuh Kak? Kalau menurut Kakak. Nah, mungkin saya kalau di pandangan saya, kalau anak gini sulit ya kayaknya sembuh, apalagi sudah dikategorikan anak tersebut anak ADHD yang sudah sedang ke berat. Nah, mungkin Kakak bisa paparkan mungkin apakah bisa sembuh atau dengan cara apa nanti, apakah itu harus sampai dewasa anak tersebut atau memang bisa sembuh? Kalau masalah sembuh dan tidak, itu bukan sedikit orang yang bertanya ya. Ya. Rata-rata dan semua orang tua yang merasa atau yang anaknya dengan diagnosa ADHD pasti akan bertanya, Miss bisa sembuh nggak? Ya. Ya kan? Karena mereka ada ketakutan tersendiri anak ini tidak bisa menjadi mandiri ketika mereka dewasa. Apalagi orang tua juga pasti akan berpikir mereka sudah semakin tua, tidak bisa menemani dan mendampingi anak tersebut. Itu sebenarnya yang menjadi ketakutan orang tua dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, kalau masalah sembuh sebenarnya bukan sembuh ya, tapi akan menjadi lebih baik. Jika terapi yang tepat, Indra. Kalau tidak mendapatkan terapi yang tepat, mungkin yang Indra lihat di SMP itu bisa terjadi. Dia menyelesaikan dengan cepat, bukan karena dia bisa, tapi karena dia fokusnya sudah cepat teralihkan. Yang penting saya dapat bermain. Dia mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau misalnya sudah mendapatkan penanganan yang tepat, terapi yang tepat, semuanya tepat, lingkungan keluarga tepat untuk menempatkan anak ini, maka paling tidak ketika mereka dewasa, gejala ADHD akan berkurang. Walaupun masih akan menunjukkan hal-hal yang kita kategorikan seperti tadi ya, gelisah ya, terus juga tidak bisa diam gitu ya. Itu pasti akan muncul. Misalnya tidak bisa mengorganisir dokumen-dokumen dengan baik gitu ya. Jadi itu pasti akan masih muncul, hanya saja lebih ringan. Tidak seperti anak-anak yang dapat dikategorikan ADHD tapi tidak terfasilitasi dengan baik. Seperti itu. Ya, berarti kesimpulannya kalau lingkungan keluarga tepat, mungkin terapi, mungkin di sekolah juga sudah tahu bagaimana caranya mendampingi anak tersebut, mungkin kemungkinan anak ini bisa sembuh ya Kak ya, mungkin bukan karena bisa sembuh tapi berkurang ya. Kalau sembuh itu kan 0 gitu ya, maksudnya ADHD-nya hilang gitu ya. Bisa mengurangi berarti Kak ya. Tapi paling tidak mengurangi 50, 40 masih bisa lah. Ya. Gitu. Oke. Kayaknya sudah semua ya dipaparkan oleh kakak psikolognya. Mungkin nanti kalau kurang jelas mungkin bisa nanti kita berbincang-bincang di lain waktu. Nah, sudah banyak sekali nih pemaparan dari kakak psikolog kita, mungkin yang kita bisa pahami dan kita bisa terapkan nanti di sekolah maupun guru dan orang tua. Baik, semoga obrolan ini dapat membantu para teman-teman, para guru, dan para orang tua bagaimana kita cara mendampingi dan sedikit tidaknya tahulah tentang anak ADHD tersebut. Jangan lupa subscribe channel kita di YouTube dan like. Jangan lupa ditonton Instagram sampai kami Sapa Inklusi Badung, di follow, dan YouTube-nya Sapa Inklusi. Oke, bye-bye.